Semua warga negara kerajaan hiduplah sebagai warga negara kerajaan Allah. Memang kita punya dual citizenship. Bagi Indonesia mungkin saudara warga US atau apapun. Tetapi secara rohani kita adalah warga negara satu kerajaan terbesar, yaitu kerajaan Allah. Di dalam Efesus pasal 2 ayat 11 dikatakan, kita harus ingat, pada waktu dulu kita ini bukan warga negara kerajaan Allah. Bahkan iblis adalah bapakmu, kata Yesus. Karena itu kalau dia berdusta, itu berdusta dari dirinya sendiri. While God is a God of righteousness and holiness. Nah, di sini kita lihat, kita ini telah ditebus dan dipindahkan sebagai warga negara kerajaan Allah. Hari ini ada 2.000 warga Gaza akan ditaruh di Pulau Galang. Is it a good thought atau gimana, saya nggak tahu. Tapi jangan sampai masuk jadi warga negara Indonesia. Di sana aja bikin pusing, apalagi di sini. Karena menjadi warga negara itu ada hak-hak istimewa. Hak perlindungan, ya toh, dan hak untuk berusaha dan sebagainya. Banyak orang asing datang hari ini ke Indonesia, terutama kita di Pulau Bali, karena begitu baik. Tapi mereka kan tidak bisa punya, yaitu properti. Ya, saya dengar di Australia, di Malaysia, apartemen masih bisa meskipun dengan pajak yang tinggi oleh orang asing. Tetapi landed house tidak bisa, hanya warga negara. Kita lihat, tidak termasuk kewargaan dengan Israel. Perhatikan salah, Commonwealth. Commonwealth itu persemakmuran, bukan persebangkrutan ya. Kita lihat bagaimana yang di bawah Commonwealth of UK, United Kingdom, India, Malaysia misalnya, ada banyak lagi, Australia, Kanada, jadi makmur. Ya, karena di sana adalah Commonwealth. Tapi yang dijajah Belanda, dijajah Jepang seperti kita, itu persebangkrutan, saudaraku, bukan persemakmuran. Tetapi lebih daripada itu, kita bakal menjadi warga negara kerajaan Allah secara resmi. Kenapa harus Israel? Sekarang begitu banyak yang anti Israel. Saya buat pernyataan lebih dulu. Kalau orang anti Israel atau anti-Jew, pasti anti-Christian. Karena keduanya jadi satu. Kita tahu kita ini ada ikatan secara iman, persemakmuran. Barang siapa mengutuk engkau, keturunan Abraham termasuk Israel, dan Israel rohani, akan kukutuk. Barang siapa memberkati engkau, akan kuberkati. Bahkan keturunanmu akan jadi berkat buat segala, yaitu keluarga di bumi ini. Kita dulu tanpa pengharapan. Saya sering nyanyi sekali, Yesus tetap Yesus, harapanku tidak akan pernah hilang. Why? Sebab Yesus adalah pengharapan kita. Dan dia akan datang kembali untuk establish, yaitu His kingdom on this earth. Sekali lagi, kita bukan cuma tanpa persemakmuran, tetapi juga tanpa pengharapan, tanpa Allah, tanpa Kristus di dunia ini. Tetapi sekarang dalam Kristus Yesus, kamu yang dulu jauh, jadikan dekat oleh apa? The blood of Christ. Apa itu? Covenant, yaitu perjanjian. Dulu tanpa perjanjian, Israel punya begitu banyak, yaitu privilege. Mereka mendapatkan firman Tuhan, mereka mendapatkan perlindungan. Sampai dengan hari ini, di abad 21 saya lihat sendiri. Ketika ada ratusan drone bunuh diri, misil, peluru kendali diarahkan Israel, tidak ada satupun yang kena. Saudara tahu, itu sebab ada perjanjian 4.000 tahun yang lalu dengan nenek moyang mereka, itu Abraham. Kenapa Kristus menyerahkan diri untuk disalib? Supaya kutuk itu diganti dengan berkat. Dia memilih untuk dihukum secara kutuk, supaya kita yang jauh dijadikan dekat. Kalau itu, hiduplah dalam persemakmuran dengan Israel. Jangan pernah mengutuk Israel, tetapi pray for the peace, for the shalom of Jerusalem. God bless you warga kerajaan, sebab kita ada Commonwealth, persemakmuran. God bless you. Amin. Amin, Tuhan Yesus berkati. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, apa kabar semuanya? Boleh kasih salam kanan kiri, katakan Tuhan Yesus baik. Haleluya. Puji nama Tuhan. Mari kita akan satukan hati kita akan sama-sama berdoa. Bapa, kami mengucap syukur buat kasih setiamu dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih buat hari ini, hari yang terindah yang telah Engkau berikan bagi kami.
di mana kami boleh kembali bersekutu untuk menikmati hadirat-Mu, menikmati kebaikan-Mu yang luar biasa dalam kehidupan kami Tuhan. Tuhan, sore hari ini Bapa, kami datang di hadapan-Mu, kami rindu menikmati Engkau Tuhan. Biar kiranya Engkau bekerja dalam hati kami, dalam hidup kami lebih lagi Tuhan. Biar kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan senantiasa mengalir di tempat ini, memberikan kepuasan yang luar biasa dalam kehidupan kami. Dan kami tahu Tuhan, saat kami pulang, kami akan pulang dengan keadaan yang berbeda ketika kami datang Tuhan. Kami akan membawa kemenangan yang daripada Engkau. Kami akan membawa kelepasan yang daripada Engkau. Kami akan membawa sukacita yang luar biasa yang Tuhan berikan saat hari ini. Terima kasih Tuhan, dan Tuhan kami menyerahkan ibadah kami sore hari ini ke dalam tangan-Mu. Biar Engkau bekerja dari awal pertengahan hingga akhirnya. Tuhan, kami bersahati, kami membawa bangsa kami ke dalam tangan Tuhan. Kami membawa kota kami, kota Bondowoso yang tercinta ke dalam tangan-Mu. Kami membawa setiap pemimpin-pemimpin, baik pemimpin bangsa kami, presiden, wakil presiden, seluruh jajaran menteri yang ada. Dan juga pemimpin kota ini Tuhan, Bapak Bupati, wakilnya dan seluruh jajarannya Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biar kiranya Kau bekerja dalam kehidupan mereka Allah. Berikan roh yang takut akan Engkau. Hikmat marifat-Mu turun Tuhan atas hamba-hamba-Mu. Engkau pakai mereka Tuhan, sehingga mereka boleh mendatangkan kemakmuran Tuhan bagi bangsa, bagi kota kami Tuhan. Pulihkan bangsa kami Bapa, pulihkan kota kami Tuhan, itu yang menjadi kerinduan hati kami. Dan kami juga membawa gereja-Mu Tuhan ke dalam tangan-Mu. Kami membawa pemimpin-pemimpin rohani kami ke dalam tangan Tuhan. Biar kiranya Kau bekerja lebih lagi dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Bapak Timotius Arifin bersama dengan seluruh penatua yang ada. Biar kiranya berkat Allah tercurah atas kehidupan hamba-hamba-Mu Tuhan. Engkau berikan hikmat marifat lebih lagi Tuhan dalam kehidupan hamba-hamba-Mu. Terlebih buat hamba-Mu di tempat ini, buat Bapak Gembala kami, Bapak Herman Lipi bersama dengan Ibu. Biar kiranya Kau memberkati lebih lagi dalam pelayanan hamba-Mu. Kehidupan hamba-Mu Tuhan diberkati lebih lagi. Dan biar kiranya Tuhan hikmat marifat-Mu Engkau curahkan pula Tuhan atas hamba-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, Engkau pakai hamba-Mu lebih lagi untuk menyatakan kemuliaan-Mu di tengah-tengah umat jemaat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan. Dan Tuhan, biarkan Engkau bekerja lebih lagi sore hari ini Bapak. Kami menyerahkan hati kami, pikiran kami, tubuh jiwa roh kami Tuhan. Kami mau memuliakan Engkau, kami mau meninggikan Engkau, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kami mau persembahkan yang terbaik dari hidup kami Tuhan saat hari ini. Ini hati kami, ini hidup kami Tuhan. Terima kasih Bapak dalam nama Yesus. Haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Dengan segenap hati kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Dengan segenap jiwa kami Tuhan, kami datang di hadapan-Mu Tuhan. Membawa ucapan syukur kami Yesus. Haleluya. Bekerjalah Roh Kudus lebih lagi. Lawati setiap kami Tuhan. Penuhi kami dengan kuasa-Mu. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, segenap hati katakan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan,
biar segenap bumi menyembah-Mu Yesus. Haleluya. Ya Tuhan, kuduslah Tuhan. Surga bumi lebih lagi katakan kuduslah. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi, surga bumi menyembah. Kuduslah, kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan, Allah semesta alam. Kudus, kuduslah, kuduslah Tuhan. Surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi, surga bumi menyembah-Mu. Surga bumi menyembah-Mu. Mari kita sembah Dia, mari kita tinggikan Dia sebagai Allah yang layak ditinggikan. Haleluya. Segenap hidup kami Tuhan menyembah-Mu Yesus, meninggikan nama-Mu Tuhan, sebab Kau yang layak disembah. Haleluya. Glory bagi-Mu, Kau yang layak dipuji, Kau yang layak ditinggikan. Ajaib nama-Mu Yesus, ajaib nama-Mu Tuhan. Kami muliakan Engkau, kami sembah Engkau, lebih dari segalanya dalam hidup kami. Haleluya, 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 haleluya. Glory, haleluya. Kami tinggikan Engkau Tuhan. Terima kasih Yesus. Kami naikkan ucapan syukur kami, Engkau baik. Terima kasih Tuhan. Ajaib segala jalan-jalan-Mu, ajaib perbuatan-Mu Tuhan. Haleluya. Glory, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Glory bagi-Mu, glory bagi-Mu. Kami menyembah-Mu, kami tinggikan nama-Mu Yesus. Lebih dari segalanya Kau yang terindah. Haleluya. Lebih dari segalanya Tuhan, Kau yang termanis, Kau yang terindah. Haleluya. Terima kasih Yesus. Glory bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Roh Kudus. Terima kasih Yesus. Glory, glory bagi-Mu Tuhan. Layak Engkau ditinggikan lebih lagi dalam hidup kami Tuhan. Sebab Kau yang menuntun hidup kami, Kau yang memegang tangan kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja. Kau yang berdaulat atas hidup kami. Ya Yesus. Hidupku ku berserah.
meninggikan nama-Mu Tuhan. Biar nama-Mu yang ditinggikan di tengah-tengah umat-Mu. Kami mau bersorak-sorai lebih lagi sebab Engkau baik. Terima kasih Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Boleh berikan tos kanan kiri. Katakan Tuhan dahsyat. Haleluya. Glory bagimu Tuhan. Bersama. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan. Mari kita bersuka. Oh hari ini, yes. Hari ini hari
mau lebih lagi Tuhan meninggikan Engkau. Sebab Engkau Allah yang layak kami tinggikan Tuhan. Kami mau menantikan janji-janji-Mu dalam kehidupan kami. Firman-Mu yang memberikan kekuatan bagi kami Tuhan. Firman-Mu yang menopang hidup kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Glory bagi-Mu. Terima kasih Yesus. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Segenap hatimu katakan, ku nantikan Kau Tuhan. Haleluya. Ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Lebih lagi ku nantikan janji Allah digenapi dalamku. Ku harapkan yang terbaik terjadi di dalamku. Haleluya. Yang ku tahu Dia kerjakan seturut firman-Nya dalam kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Yang ku tahu Dia kerjakan, amin, haleluya, seturut firman-Nya dalam kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia kerjakan seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi katakan, yang ku tahu Dia sediakan seturut firman-Nya bagi kemuliaan-Nya. Yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya bagiku. Seturut kasih-Nya bagiku. Sekali lagi katakan, seturut kasih-Nya bagiku. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Haleluya. Terima
Terima kasih Tuhan. Kami bersyukur buat hari ini. Seperti pujian yang kami naikkan kepadamu Tuhan. Kami nantikan janji-Mu digenapi di dalam kehidupan kami. Janji-Mu digenapi di dalam setiap kehidupan kami. Engkau yang berjanji, Kau tidak pernah mengingkari janji-Mu. Kau pasti akan menggenapi di dalam setiap kehidupan kami. Ajar kami untuk kami tetap percaya. Ajar kami untuk kami tetap yakin. Ajar kami Tuhan untuk kami tetap setia menantikan setiap janji Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, biarlah pujian kami boleh menyukakan hati-Mu. Pujian kami boleh berkenan di hadapan-Mu. Dan sebentar kami akan mendengarkan isi hati Tuhan. Sampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu bagi setiap kami. Kami buka hati kami undang Roh Kudus, Engkau terus bekerja berkarya dalam hidup kami. Engkau akan terus menolong kami, memampukan kami untuk kami mengerti firman-Mu. Bahkan kami mau menyimpan firman-Mu dalam hati kami. Dan kami mau melakukan firman-Mu. Sebab firman Tuhan berkata, berbahagialah orang yang mendengar, merenungkan firman dan melakukan firman itu. Biarlah setiap kami menjadi bagian orang-orang yang melakukan firman-Mu. Terima kasih Tuhan, kami siapkan hati kami. Kami mau sambut kebenaran firman Tuhan dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sorak-sorai bagi Allah kita. Haleluya. Silakan duduk. Shalom Bapak Ibu Saudara. Apa kabar hari ini? Luar biasa, haleluya. Saya melihat wajah-wajah saudara yang diberkati Tuhan. Amin. Sekalipun ada yang hari ini tidak punya masalah. Setiap kita pasti punya masalah. Tetapi saya melihat Bapak Ibu Saudara bisa bersuka cita. Saya percaya semua itu karena Tuhan. Amin. Haleluya. Seperti yang Bapak Gembala Senior tadi sampaikan. Ya, kita ini sebagai warga kerajaan sorga. Kita memiliki dua warga negara ya. Yang pertama warga negara Indonesia. Mungkin ada yang bukan dari warga negara Indonesia. Oh, semua warga negara Indonesia. Saya bangga menjadi warga negara Indonesia. Haleluya. Yang pertama kita menjadi warga yang ada di Indonesia. Yang kedua, kita menjadi warga kerajaan sorga. Ya, kita bersyukur menjadi bagian dari warga kerajaan sorga. Tidak semua orang menjadi warga kerajaan sorga. Tetapi kalau hari ini kita ada di tempat ini, Tuhan memanggil kita, Tuhan memilih kita, menjadikan setiap kita warga kerajaan sorga. Betapa kita harus bersyukur kepada Tuhan, amin. Amin, haleluya. Wow, saya sangat excited. Sebab saya melihat ambasadornya Tuhan di tempat ini. Perwakilannya Tuhan ada di tempat ini semua. Amin. Dan hari ini firman Tuhan yang akan saya sampaikan yaitu bagaimana hidup sebagai warga kerajaan sorga. Ya, tadi sudah disampaikan banyak oleh Bapak Gembala senior kita. Memang dulu kita warga kerajaan kegelapan. Kita dulu warga kerajaan kegelapan. Tetapi kita bersyukur dengan kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kita dipindahkan dari kerajaan kegelapan kepada kerajaan terang. Bahkan kita menjadi warga kerajaan sorga. Wow, sangat luar biasa bukan? Kita yang harusnya hidup di dalam kutuk. Tetapi Tuhan mengangkat kita. Tuhan memindahkan kita. Tuhan melepaskan kita dari kutuk dosa. Sehingga kita beroleh kasih karunia daripada Tuhan. Yaitu keselamatan. Dan kita bersyukur kita sebagai warga kerajaan sorga. Dikatakan bahwa ada hak-hak istimewa yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita. Sebagai warga kerajaan sorga. Kalau kita sebagai perwakilannya Allah di muka bumi. Allah yang mengutus kita. Allah yang memperlengkapi kita.
Allah yang menyediakan apa yang menjadi kebutuhan kita. Allah yang menyediakan segala apa yang menjadi keperluan kita. Sebab kita ini perwakilannya sorga. Ketika sorga mengutus kita, gak mungkin sorga lepas tangan. Tapi dia terus memantau kehidupan kita. Dia terus campur tangan. Bahkan dia mencurahkan berkatnya kepada setiap kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ayat yang mendasari kita hari ini, yaitu Filipi 3 ayat yang ke-20. Bapak Ibu Saudara, kelihatan kita akan baca sama-sama ya. Oke. 1, 2, 3. Haleluya. Karena kewargaan kita adalah di dalam sorga. Dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Jadi sudah dikatakan kewarganegaraan kita ini sorga. Artinya apa? Itulah identitas kita. Identitas saudara dan saya bukan warga dunia ini. Tetapi kita warga kerajaan sorga. Coba berikan tos dulu, katakan kamu warga kerajaan sorga. Amin. Haleluya. Wow. Warga kerajaan sorga loh saudara. Bukan main-main. Jadi identitas kita sebagai warga kerajaan sorga. Kalau kita warga kerajaan sorga, otomatis kita harus menghidupi nilai-nilai kerajaan sorga. Yang setuju katakan amin. Haleluya. Bahkan di ayat ini dikatakan kita bukan hanya memiliki identitas kewarganegaraan sorga. Tetapi juga dikatakan kita ini sedang menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai juru selamat. Kita ada di dunia ini karena diutus Tuhan. Bukan maunya kita. Jadi kita ini adalah orang-orang yang spesial. Amin. Saudara percaya saudara spesial? Ya, setiap kita adalah spesial. Tuhan memilih kita. Dan pilihan Tuhan tidak pernah salah atas hidup kita. Kalau kita hari ini dipilih Tuhan, kita patut bersyukur. Dan hari ini kita juga sedang menantikan Tuhan Yesus Kristus untuk membawa kita kepada kehidupan yang kekal, ke rumah kekal, ke surga yang mulia. Jadi saudara, kita bersyukur Tuhan memberikan jaminan kepada setiap kita. Kita sebagai warga kerajaan sorga, dimanapun Tuhan tempatkan kita hari ini. Kita ada di kota Bondowoso. Mungkin orang bilang Bondowoso itu kotanya kecil. Iya kan? Kotanya sepi. Tapi kalau Tuhan yang sudah menempatkan, yang penting bukan di mana kita berada, yang penting siapa yang bersama dengan Tuhan. Ketika ada Yesus, di situ ada keberhasilan. Ketika ada Yesus, di situ ada mujizat. Ketika ada Yesus, di situ ada damai sejahtera. Amin. Haleluya. Makanya saudara, ketika kami diutus ada di kota ini, memang awalnya kami melihat di peta, kok enggak nemu ya GBI Rogri. Haleluya. Tetapi ketika kami ada di tempat ini, wow, luar biasa. Tepuk tangan dong buat Allah. Haleluya. Enggak gampang saudara, enggak mudah, enggak semua mau. Tetapi bersyukur kita menjadi bagian orang-orang yang ada di dalam rencana Tuhan yang besar. Mari biarlah hari ini kita sebagai warga kerajaan surga, kita sadar identitas kita. Kita sadar siapa kita. Kita sadar dimanapun kita. Kita sadar apa yang harus kita lakukan. Sebelum kita melakukan, kita harus berpikir. Ya, apakah yang akan saya lakukan? Benar apa tidak? Apakah yang saya akan lakukan menyakitkan orang atau tidak? Apakah yang akan saya lakukan berdampak baik atau buruk? Ini templaan bagi kita loh saudara. Representative of Christ Kingdom. Setiap hari dikatakan engkau ini perwakilan Kristus. Jadi hidup kita harus senantiasa membawa nilai-nilai kerajaan sorga bagi kita.
Amin. Amin Bapak Ibu Saudara. Haleluya. Sekarang bagaimana hidup sebagai warga kerajaan sorga? Minggu lalu sudah disampaikan oleh Bapak Gembala. Kita akan terus belajar. Sebagai warga kerajaan sorga itu memang gak mudah. Saudara kalau belajar bagaimana nilai kerajaan Allah, gak mudah. Nanti kita akan belajar banyak hal. Tidak mudah, tetapi bukan berarti tidak bisa. Ya, tidak mudah, bukan berarti kita tidak sanggup. Percaya ketika ada Roh Kudus dalam hidup kita. Roh Kudus yang akan terus menolong kita, yang akan terus memampukan kita. Bagaimana hidup sebagai warga kerajaan Allah? Yang pertama, kita harus paham, kita harus terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Amin. Terus bangun hubungan kita intim dengan Tuhan. Sebab ketika kita bilang kita sebagai anak-anak Allah, tetapi hidup kita kalau tidak mencerminkan sebagai anak Allah, maka menjadi pertanyaan bagi dunia ini. Ya, hidup kita harus berbeda dengan dunia ini. Hidup kita harus tampil beda dengan dunia ini. Jangan menjadi sama dengan dunia ini. Oleh karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk kita bisa terus menjaga, menjadi warga kerajaan sorga, yuk kita terus mau bangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Tanpa hubungan intim dengan Tuhan, kita tidak akan pernah mengerti apa yang menjadi isi hati Tuhan. Tanpa hubungan yang intim dengan Tuhan, kita tidak akan paham apa yang menjadi kehendak Tuhan. Ya, makanya untuk kita mengerti, untuk kita paham apa yang menjadi kehendak Tuhan, kita harus intim dengan Dia. Diibaratkan sebagai suami istri. Kita nggak akan kenal suami kita dengan baik kalau kita nggak intim sama dia. Kita nggak akan kenal istri dengan baik kalau nggak intim. Ya, kalau hanya jauh, hanya mungkin lewat telepon, nggak akan kenal dengan baik, saudara. Makanya untuk kita bisa mengenal Allah kita, Sang Empunya Kerajaan Sorga, kita harus terus membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Yohanes 15 ayat 4 sampai yang ke-7. Saya akan bacakan untuk Bapak Ibu Saudara. Terlalu kecil ya? Oke. Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sama seperti ranting tidak dapat berbuah dari dirinya sendiri kalau ia tidak tinggal pada pokok anggur. Demikian juga kamu tidak berbuah jikalau kamu tidak tinggal di dalam aku. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak, sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering. Kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan ke dalam api lalu dibakar. Jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Jadi bagaimana supaya kita sebagai warga kerajaan sorga, kita menjaga identitas kita. Kita harus memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Tuhan katakan, tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Tinggallah di dalam firmanku dan firmanku ada di dalam kamu. Kalau saudara, kita tinggal di dalam firman dan firman tinggal dalam hidup kita. Apapun keadaan kita, apapun kondisi kita, tidak akan mempengaruhi kita. Yang keluar hanya firman Tuhan, amin. Haleluya. Kalau kita tinggal dalam firman, mungkin engkau dianiaya, mungkin engkau difitnah, mungkin engkau digosipkan, mungkin engkau diperlakukan yang tidak baik. Tetapi kalau ada firman Tuhan di dalam kehidupan kita, firman Tuhan yang akan terus menolong kita. Firman Tuhan yang akan terus menopang kita. Firman Tuhan yang akan terus memampukan kita untuk menjalani kehidupan. Amin. Haleluya. Mari
bangun hubungan kita intim dengan Tuhan. Harus nempel, dikatakan intim itu nempel, gak boleh jauh. Saudara yang pernah menanam pohon, mungkin pohon mangga atau pohon anggur. Saudara, ranting itu tidak akan bisa berbuah kalau ranting itu patah. Kalau ranting itu gak nempel, gak akan bisa berbuah, percayalah. Mungkin awalnya daunnya lebat, tetapi ketika dia tidak nempel sama pokok anggur, lama kelamaan menjadi kering, layu, kering, mati ya. Begitupun dengan kehidupan kita. Kalau kita nggak nempel sama sang sumber, kalau kita nggak manunggal dengan dia, sebab dialah sumber kehidupan kita. Jangan menganggap bahwa kita ini mampu, bisa. Aku bisa kok tanpa Tuhan. Aku bisa biarpun aku nggak ibadah. Saudara, sangat berbahaya. Tuhan mau terus bangun hubungan kita intim dengan Tuhan. Amin. Sebab ketika kita intim dengan Tuhan, saudara bisa baca di ayat-ayat selanjutnya ya. Barang siapa tinggal di dalam aku di dalam dia, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku, di luar firman, di luar Tuhan, kita nggak bisa berbuat apa-apa. Ya, tanpa Tuhan kita nothing. Sehebat apapun kita, sekaya apapun kita, seganteng apapun, secantik apapun. Kalau Tuhan sudah bus, dikit aja nggak bisa gitu loh. Kita nggak berdaya saudara. Kita ini lemah. Kita harus sadar. Kita butuh Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Kita butuh Tuhan. Yuk terus kita bangun hubungan intim dengan Tuhan. Mungkin dimanapun lah ya saudara membangun hubungan keintiman itu tidak harus saudara menyediakan waktu. Memang harus menyediakan waktu sebenarnya. Kalau saudara pas sibuk, bagaimana kita bisa terus menjaga hubungan dengan yang intim dengan Tuhan. Teruslah bangun. Dimanapun saya biarpun masak, bisa saya memuji Tuhan, menyembah Tuhan, berdoa. Kadang-kadang di kamar mandi itu bisa penyembahan juga saudara. Nyanyi itu bisa penyembahan, ya kadang-kadang bisa nangis juga. Saya percaya bahwa kuasa Tuhan tidak pernah dibatasi oleh apapun. Dimanapun kita berada, hadirat Tuhan bisa hadir. Hadirat Tuhan bisa nyata dalam kehidupan kita. Amin. Kita percaya ketika kita terus tinggal di dalam hadirat Tuhan, mujizat demi mujizat Tuhan kerjakan dalam hidup kita. Mungkin masalah yang kita hadapi sulit, tapi ketika kita ada dalam hadirat Tuhan, tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Yang pertama, terus bangun hubungan intim dengan Tuhan. Yang kedua, melakukan perintah Tuhan. Ya, terus melakukan ketetapan Tuhan. Yohanes 14 ayat yang ke-15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Saudara, kalau kita katakan, Tuhan aku mengasihi engkau. Atau kita nyanyi, aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap hatiku. Aku mengasihi engkau Yesus dengan segenap jiwaku. Ku renungkan firman-Mu siang dan malam. Ku pegang perintah-Mu dan ku lakukan. Engkau tahu ya Tuhan, tujuan hidupku hanyalah untuk menyenangkan hati-Mu. Saudara, kalau kita bilang kita mengasihi Tuhan, kita harus menuruti segala perintah Tuhan. Apa itu perintah Tuhan? Saudara tidak akan pernah tahu perintah Tuhan. Saudara tidak akan pernah tahu janji Tuhan kalau kita tidak baca firman Tuhan. Setuju katakan amin? Ya, makanya kita harus rajin baca firman Tuhan, amin.
harus rajin. Mungkin hari ini kita baca satu ayat, satu pasal, mungkin belum mengerti atau Tuhan kasih pengertian tapi besok itu bisa beda lagi. Tuhan kasih hikmat lebih beda lagi. Jadi kita tahu bahwa firman Tuhan itu iya dan amin. Dan firman Tuhan itu hidup. Amin. Firman Tuhan itu hidup. Bukan seperti buku bacaan, bukan seperti buku cerita. Tetapi ketika kita membaca firman Tuhan, firman itu menghidupkan kita. Firman itu menumbuhkan iman kita. Firman itu memberikan pengharapan dalam kehidupan kita. Jadi saudara, yang kedua, bagaimana kita menjaga identitas kita sebagai warga kerajaan Allah. Hidup sebagai warga kerajaan Allah. Kita harus menurut perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mengerjakan perintah Tuhan. Apa perintah Tuhan hari ini kepada kita? Kasihi Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap kekuatanmu, dengan segenap akal budimu. Yes, good, bagus. Itu perintah pertama yang Tuhan berikan kepada kita. Tapi perintah yang sama dengan itu adalah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Siapa sesama kita? Teman seiman. Siapa sesama kita? Saudara-saudara kita. Siapa sesama kita? Banyak orang di luar sana yang belum mengenal Tuhan. Siapa sesama kita? Bisa orang yang memusuhi kita. Itu juga sesama kita. Yang Tuhan kehendaki kita harus menuruti perintah Tuhan. Jangan kita mau menurut firman Tuhan. Kalau Tuhan, aku mau melakukan firman-Mu yang ini saja deh, karena ini sesuai dengan aku. Kalau itu enggak dulu deh, nanti saja. Saudara melakukan firman Tuhan enggak bisa pilih-pilih saudara. Ya, enggak bisa, aku hanya mau A, B, C, yang D, E, F, G, enggak usah deh. Itu bagian dia. Enggak. Firman Tuhan itu bagi kita semua. Amin. Haleluya. Mungkin bagi kita enggak baik. Mungkin bagi kita berat. Tetapi itu yang harus kita lakukan. Sebab kita sebagai warga kerajaan Allah, kita harus menuruti apa yang menjadi perintah Tuhan di dalam kehidupan kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Selanjutnya, Yohanes 14 ayat 21. Barang siapa memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Dan barang siapa mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Wow, Allah kita luar biasa. Ya, ketika kita memegang perintah Tuhan, melakukan perintah Tuhan, kita mengasihi Tuhan. Tuhan katakan apa? Dan mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku. Kalau kita mengasihi Tuhan, Bapa juga mengasihi kita. Ya, Tuhan juga mengasihi kita, bahkan Dia akan menyatakan dirinya kepada kita, menyatakan kuasanya kepada kita, menyatakan kehendaknya kepada kita, menyatakan apa yang menjadi rencananya di dalam kehidupan kita. Dia akan memberikan hikmat kepada setiap kita, apa yang kita harus lakukan. Saya percaya bahwa jemaat Tuhan di tempat ini adalah jemaat yang mau menurut perintah Tuhan. Amin. Haleluya. Setuju, amin. Yes, tepuk tangan dong buat Allah kita. Haleluya. Yang ketiga, bagaimana kita menjaga hidup kita sebagai warga kerajaan Allah? Yang ketiga, kita harus mengembangkan apa yang menjadi karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Ini sering kita bahas ya. Bagaimana karakter Kristus itu harus ada dalam kehidupan kita. Karena kita ini warga kerajaan surga. Jadi kita ini anak-anak Allah. DNA-nya Allah harus menjadi DNA kita juga. Ya. Galatia 5 ayat 22 sampai 23. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita. Baca sama-sama deh ya biar melekat, hafal ya. 1, 2, 3. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran,
kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Jadi buah roh ini harus ada di dalam kehidupan kita. Kita sebagai anak-anak Allah, kita sebagai warga kerajaan Allah, DNA-nya Tuhan harus ada dalam hidup kita. Ya, buah roh itu harus ada dalam hidup kita. Ada kasih dalam kita. Bagaimana kasih kita hari ini? Ya, baik itu kasih kepada Tuhan, kasih kepada sesama. Sudahkah kasih kita kepada Tuhan mulai luntur? Sudahkah kasih kita kepada sesama mulai tidak nggak ada lagi egois kita. Udahlah, yang penting aku dan aku. Enggak. Biar kita mau terus buah roh itu ada dalam kehidupan kita. Ada sukacita dalam hidup kita. Ada damai sejahtera. Sekalipun di tengah masalah, tetap ada damai sejahtera daripada Tuhan. Sebab Roh Kudus ada dalam hidup kita. Ada kesabaran. Ini yang kadang-kadang orang, Bu, damai sejahtera ada, sukacita ada, kasih ada. Kesabaran Bu yang susah. Apalagi ngadepin orang yang bencek no. Maunya, aduh orang ini kok yang bencek no banget ya gitu ya. Udah ada aja. Ini kadang kesabaran kita bisa mulai luntur saudara. Mulai ini bisa. Kesabaran ini yang penting saudara. Memang gak mudah. Butuh proses. Dan proses ini gak instan saudara. Proses untuk kita menjadi sabar. Tidak hanya setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4, 5 tahun. Enggak. Bisa lama, bahkan bisa sepanjang hidup kita saudara. Untuk mencapai kesabaran. Di satu hal kita bisa sabar, di hal yang lain belum tentu. Makanya kita mau terus belajar. Sebab Yesus ketika ada di dalam dunia ini, dia memberikan contoh, dia memberikan keteladanan. Buah roh ada dalam hidupnya. Kalau Yesus sudah lakukan, memang dia manusia seutuhnya, dia Allah seutuhnya. Tetapi ketika dia ada di dalam dunia ini, ya, dia relakan hidupnya yang harusnya dia ada di kerajaan surga, tapi dia relakan hidupnya. Dia rela menderita, dia mengambil rupa seorang hamba. Ya, dia mengambil rupa seorang hamba, bahkan orang tidak memperhatikan, tidak mempedulikan. Orang berlaku jahat, meludahi, mencaci, menghina, menikam, menyalibkan. Apa yang Yesus lakukan? Dia tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, tetapi dia membalas kejahatan dengan kebaikan. Seringkali kita tidak paham, kita tidak tahu. Manusia sering kali mengatakan, Yesus katanya anak Allah. Kok dia ketika disalib kok enggak mau balas, kan dia Allah sebenarnya strict gitu kan, udah hilang. Manusia bisa, loh mana Yesus kan bisa gitu ya. Tapi Yesus dia rela, dia taat kepada kehendak Bapa. Dia mau menjalani semua itu supaya kita yang berdosa, kita diselamatkan. Supaya kita yang berdosa yang harusnya dihukum, kita dibebaskan. Kita diberi pengampunan, kita diberi keselamatan oleh Tuhan. Kita patut bersyukur, mari terus kita mau mengembangkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Harus ada kebaikan, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri dalam hidup kita. Penguasaan diri dalam hal apa? Banyak saudara. Penguasaan diri dalam hidup kita ini kadang-kadang muncul. Kadang-kadang kami kalau di jalan, makanya kami kalau mau berangkat pergi keluar kota atau kemana, saya kalau doa pasti Tuhan berikan suamiku hikmat, kesabaran dalam mengemudikan, berikan penguasaan diri. Soalnya kalau di jalan saudara, kalau lihat orang itu bisa-bisa kadang motong jalan. Kalau nggak sabar bahaya ini saudara. Kalau kita tidak bisa menguasai diri bahaya. Yang terjadi celaka. Makanya saya terus berdoa, Tuhan berikan penguasaan diri.
Supaya ketika mengendarai, sekalipun mungkin ada orang yang berbuat mau mencelakakan kita. Saya bilang sabar, harus bisa menguasai diri. Haleluya. Tanya ke dia saudara, dulu pernah nih ada orang yang mau berantem. Saya sebagai istri, jadi istri ini jangan justru menjadi kompor ya. Nanti jadi kompor meleduk, bahaya. Saudara, ketika suami saya ketemu dengan seorang, aduh ini mau berantem, Tuhan ya apa ini. Saya kirimi ayat, orang yang sabar melebihi seorang pahlawan. Orang yang sabar kayak gitu saudara. Kita sebagai istri ini penolong. Kalau suamimu ada dalam masalah, suamimu ada dalam persoalan, suamimu mengalami hal yang mungkin tidak mengenakan. Jangan kita menjadi menambah-nambah, ya wis balas saya, sikat saya. Enggak boleh saudara. Setuju katakan amin. Tanya dia saudara. Saya ini istri, ya saya bersyukur juga ya jadi orang Jawa mungkin ya. Saya ini aduh sabar ya yang. Udah seorang yang sabar ini melebihi seorang pahlawan. Dia gak pernah sekali waktu mau balas. Tak usah, pembalasan itu haknya Tuhan. Kita gak boleh balas. Sekalipun ada orang berbuat jahat sama kita. Orang mereka-rekakan yang jahat bagi kita. Tapi percayalah Tuhan Yesus mereka-rekakan yang terbaik dalam hidup kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Ya, mengembangkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Yang keempat, bagaimana kita menjaga hidup kita sebagai warga kerajaan Allah. Yuk miliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Kita tahu hari-hari ini bukan hari yang mudah saudara. Kita tahu hari-hari ini hari yang sangat sulit. Berapa banyak saudara mengalami kesulitan. Banyak orang yang menjerit, usaha dubu, omset menurun. Gak ada pengunjung datang. Mengalami masalah. Mengalami pergumulan. Tapi kita tahu hari-hari ini apa yang bisa digoncang akan digoncangkan. Supaya nyata kerajaan Allah yang tidak pernah tergoncangkan. Amin. Ya, hari-hari ini banyak goncangan terjadi. Mungkin di dalam kehidupan kita, dalam keluarga kita, dalam ekonomi kita, dalam kehidupan bangsa kita. Iya kan? Seperti kapan hari demo itu juga goncangan saudara. Bukan hanya demo. Ada bencana alam banyak terjadi hari-hari ini di mana-mana. Ya, gempa bumi, banjir. Siapa yang menyangka Bali kena banjir seperti itu. Seminggu sebelumnya kami ada di sana saudara. Kebayang gak kalau kita pas di sana banjir seperti itu. Tapi saya percaya bahwa apapun yang Tuhan izinkan terjadi, semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam kontrol Tuhan. Kita boleh menghadapi tantangan, kita boleh menghadapi banyak godaan, kita boleh banyak mengalami persoalan, pergumulan hidup. Kita percaya, kita harus memiliki iman yang teguh di dalam Tuhan. Saya bacakan ayatnya, Roma 1 ayat yang ke-17, sebab di dalamnya nyata kebenaran Allah yang bertolak dari iman dan memimpin kepada iman. Seperti ada tertulis, orang benar akan hidup oleh iman. Orang benar akan hidup oleh iman. Saya percaya bahwa setiap kita yang ada di tempat ini adalah orang benar. Amin. Kalaupun diizinkan Tuhan mengalami masa sulit, kalaupun diizinkan Tuhan mengalami masa yang tidak mengenakan bagi kita, firman Tuhan katakan, orang benar hidup oleh iman. Imanlah yang membuat kita tetap hidup. Amin. Jadi iman ini sangat penting, makanya kita harus memelihara iman kita. Iman kita harus terus bertumbuh, iman kita harus terus kuat di dalam Tuhan. Serahkan segala kekhawatiran kita kepada Tuhan.
sebab Ia yang akan memelihara kita. Bahkan di dalam Ibrani 10 ayat 38, tetapi orangku yang benar akan hidup oleh iman, dan apabila ia mengundurkan diri maka aku tidak berkenan kepadanya. Saudara, biarlah ketika kita mengalami masa sukar, mengalami tantangan, kita tetap memiliki iman kepada Tuhan. Dalam segala keadaan apapun, tetap iman kita justru semakin hari semakin kuat di dalam Tuhan. Kita lihat goncangan terjadi di mana-mana. Jangan membuat kita jangan membuat kita justru undur daripada Tuhan. Tuhan, aku punya masalah seperti ini, kenapa kok rasanya Tuhan gak menolong? Aku sudah berdoa sekian tahun, kenapa Tuhan rasanya jauh dari kami? Saudara, masalah yang Tuhan izinkan terjadi dalam kehidupan kita, tujuannya satu, supaya kita kembali mendekat sama Tuhan. Ya, masalah pergumulan Tuhan izinkan, berarti Tuhan mau kita ini nempel sama Tuhan, kita dekat sama Tuhan. Tuhan gak mau jauh dari kita, amin. Tuhan mau kita terus dekat. Kalau kita dekat dengan Tuhan, percayalah hidup kita pasti aman ya. Mari biarlah kita mau terus hidup memiliki iman yang kuat di dalam Tuhan, iman yang teguh di dalam Tuhan. Sekalipun ada banyak tantangan, percayalah, dikatakan orang benar akan hidup oleh iman. Bagaimana kita bisa hidup oleh iman? Kita harus memposisikan diri kita menjadi orang yang benar. Orang yang benar. Jadilah orang benar dulu, baru kita akan bisa hidup oleh iman. Ya. Orang benar, artinya apa? Orang benar, kita sudah dibenarkan oleh darah Yesus. Selanjutnya, kita harus mengerjakan keselamatan yang Tuhan berikan di dalam kehidupan kita dengan takut dan gentar. Sehingga kehidupan kita mencerminkan karakter Kristus di dalam kehidupan kita. Yang terakhir, bagaimana kita sebagai warga kerajaan Allah hidup sebagai warga kerajaan sorga. Yang kelima, miliki komunitas yang benar. Ini sangat penting. Komunitas ini yang akan mempengaruhi kehidupan kita. Komunitas yang kita miliki itulah yang akan mempengaruhi hidup kita. Kalau komunitas kita baik, maka kita akan menjadi orang yang baik. Kalau komunitas kita tidak baik, lama-kelamaan, percayalah, pasti akan menjadi sama dengan mereka. Mazmur 1 ayat 1 sampai yang ketiga saya bacakan. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu malam hari saja? Oh tidak ya, siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Wow, luar biasa. Makanya kita penting ini saudara, memiliki komunitas yang benar. Makanya dikatakan yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Kita orang benar, jangan mendengarkan nasihat orang yang tidak mengenal Tuhan. Maka akan salah saudara kalau saudara mendengarkan nasihat orang di luar sana, kan salah. Justru tidak membawa kita dekat sama Tuhan. Yang ada justru semakin menjauh daripada Tuhan. Ini penting saudara, harus kita perhatikan komunitas yang benar, ini sangat penting. Tidak berjalan menurut nasihat orang fasik. Tidak berdiri di jalan orang berdosa. Apalagi tidak duduk di dalam kumpulan pencemooh. Enggak kongko-kongko sama pencemooh. You know kongko-kongko. Saudara tahu ya kongko-kongko? Biasanya ngopi gitu ya sambil.
tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi kesukaannya ialah apa? Taurat Tuhan. Kesukaannya ialah firman Tuhan. Dan merenungkan Taurat itu setiap hari Minggu. Setiap hari Minggu kah? Oh, haleluya. Tepuk tangan dong, Cik Sufa. Setiap hari, siang, malam. Ya, haleluya. Biarlah ini menjadi kesukaan setiap kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam. Karena dikatakan janji Tuhan itu apa saudara? Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Yang menghasilkan buahnya pada musimnya, yang tidak layu daunnya, apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saudara, kalau hidup kita merenungkan firman Tuhan siang dan malam, apapun kondisi dunia ini, apapun keadaan dunia sekeliling kita, mungkin mengalami masa paceklik, mungkin mengalami masa kekeringan, tetapi ketika kita nempel sama sang sumber itu, dikatakan kita seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air. Enggak akan kering saudara. Daunnya akan tetap hijau ya. Bahkan akan menghasilkan buah pada musimnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Saya percaya bahwa setiap kita rindu apa saja yang kita perbuat berhasil. Amin. Makanya jaga komunitas kita ya. Jaga komunitas kita, biar kita memiliki komunitas yang benar. Karena pergaulan yang buruk itu bisa merusakkan kebiasaan yang baik. Ya, 1 Korintus 15 ayat 33. Jangan kamu sesat pergaulan yang buruk, merusakkan kebiasaan yang baik. Saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara ada di tempat ini adalah komunitas yang benar. Amin. Sekalipun mungkin teman kita kadang diizinkan Tuhan menggesek kita. Enggak masalah. Coba senggol. Kan enggak masalah. Kok berat ya rasanya Tuhan? Enggak masalah. Enggak masalah. Haleluya. Orang boleh Tuhan pakai menggesek kita. Tapi kita akan keluar seperti emas yang murni. Emas yang murni untuk mencapai maksimal emas yang murni. Dibakar tidak hanya sekali saudara. Bolak-balik dibakar. Supaya yang gak murni itu hilang. Hidup kita kalau kita memiliki kualitas iman yang murni. Relakan hidup kita diproses oleh Tuhan. Relakan hidup kita untuk diproses. Mungkin dengan gesekan satu dengan yang lain. Teman, pelayan, jemaat. Silakan. Kita percaya bahwa kita akan muncul sebagai emas murni. Jangan kita keluar dari proses. Jangan quit dari proses. Sebab ketika kita keluar dari proses. Dikatakan tadi, kalau kita undur, kita nggak ngalami apa-apa saudara. Kalau kita mundur, kita yang rugi. Makanya harus maju terus apapun yang terjadi. Pantang mundur, pantang menyerah. Amin. Sebab percayalah tujuan kita, rencana kita, kehendak kita menyukakan hati Tuhan. Tepuk tangan bagi Allah kita. Haleluya. Dan ayat yang terakhir. Hati-hati ya dalam pergaulan ini. Miliki pergaulan yang benar, miliki komunitas yang baik. Siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak. Tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Tuhan mau bergaulah dengan orang bijak. Sehingga kita menjadi semakin hari semakin bijak. Orang bijak itu kalau dinasehati dia bisa terima saudara. Tapi orang bebal merasa diri paling benar, tidak butuh orang lain, tidak butuh Tuhan. Tahu firman tapi tidak mau melakukan, itulah orang bebal. Tapi Tuhan katakan, siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Saya percaya bahwa setiap kita tidak mau menjadi orang yang malang. Tapi saya orang dari kota Malang, bukan Malang ya. Kota Malang beda. Dari kota Malang tetapi orangnya selalu berhasil. Haleluya. Selalu diberkati Tuhan. Kotanya saja Malang.
pemerintah ya, kenapa kok jadi Kota Malang? Satrio sama kita ya? Oke, sama dari Malang. Mari Bapak Ibu Saudara, biarlah hari ini firman Tuhan memberkati setiap kita. Hidup sebagai warga kerajaan Allah, membangun hubungan yang intim dengan Tuhan, melakukan perintah Tuhan, mengembangkan karakter Kristus, memiliki iman yang teguh, dan memiliki komunitas yang benar. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita. Tepuk tangan bagi Allah kita. Saya serahkan kepada Bapak Gembala. Ya, puji Tuhan, saudara diberkati, amin. Saudara, saya teringat dengan anaknya Tante Budi ya. Pernah kemari, dia sudah warga negara Amerika, Kopoye. Ya, dia dulu orang Indonesia, saudara. Tapi begitu berkunjung, kemudian datang di tempat ini, saya lihat kebiasaan-kebiasaannya berbeda. Ya, beda dengan orang Indonesia, saudara ya. Kalau orang Indonesia tadi Pak Arifin kan bilang, saudara, bukan persemakmuran, saudara, tapi kebangkrutan. Nah, mungkin nanti Peter ya, yang saat ini ada di Amerika, itu akan berubah pola pikirnya. Saudara, alangkah senangnya ya orang jadi warga negara Amerika, saudara ya. Karena memang negara maju, saudara ya, yang menjamin kesejahteraan rakyatnya atau warganya itu dengan baik. Dan yang terlebih penting itu sebenarnya mindset, saudara. Siapa sini pernah ke Amerika? Saya belum, saya tidak berani angkat tangan. Ada yang pernah ke Amerika, saudara ya. Cicu tuh pernah, saudara ya. Cicu berapa tahun? Oh, 3 tahun, haleluya. Kociang Ceni saya dengar juga pernah ya. Nah, saudara, seperti itulah saudara, kita harus menunjukkan, ya waktu teman saya nunjukkan paspor Amerika, wah saya bilang kamu berubah. Dan kemudian gayanya juga berubah, ya karakternya on time semuanya berubah, disiplinnya berubah semuanya saudara. Karena itulah gaya hidup. Nah saudara, orang yang baru berpindah ke warga negaraan seperti halnya Peter ya, coba sebagai contoh. Dia akan cukup lama untuk beradaptasi. Ya makanya tadi poin pertama itu adalah membangun hubungan. Nah, saudara, kita adalah warga kerajaan Allah. Jauh lebih daripada sekadar hanya warga negara Amerika, saudara. Kemarin ada berita 13 negara yang green card-nya saudara itu akan tidak akan dimudahkan lagi, saudara. Untung Indonesia tidak masuk, saudara ya. Nah, seperti itulah saudara. Jadi kita tidak secara langsung, oh saya sudah warga kerajaan Allah, kemudian kita katakan, oh saya sudah seperti melakukan apa yang Tuhan inginkan. Sama seperti bangsa Israel ketika keluar dari tanah Mesir, itu betapa susahnya mengeluarkan Mesir dari orang Israel. Nah, Tuhan mau begini saudara, hari ini kita mengeluarkan apa yang menjadi pola pikir lama kita, pola pikir duniawi kita, supaya pola pikir kerajaan Allah ada dalam kehidupan kita. Haleluya. Saudara mau jadi warga negara kerajaan Allah? Mau pasti. Siapa mau jadi warga negara Amerika? Saya. Iya saudara, orang kan banyak berlomba-lomba, sangat-sangat senang banget jadi warga negara Amerika. Tapi saya jauh lebih senang jadi warga kerajaan Allah. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama, kita mengundang para pelayan imam musik untuk maju ke depan. Lagu tadi ya, nadanya dinaikkan 2 oktav ya. Haleluya. Ku nantikan. Saudara yang yakin bahwa setiap kita sudah tercatat namanya di dalam kitab buku kehidupan namanya saudara ya. Dimana kalau kita nanti dipanggil Tuhan kapanpun, yakinlah saudara bahwa kita ini sudah menjadi warga kerajaan sorga. Tinggal begini saudara, ayo kita bangun hubungan dengan Tuhan terus. Dengan demikian saudara akan mengerti, oh ternyata ciri khas dari warga kerajaan Allah itu seperti ini. Ya, harus sabar, seperti tadi dibilang saudara, harus juga mengampuni. Kalau belum, ayo terus berusaha saudara ya, rajin ya, dan seterusnya saudara. Haleluya. Ku nantikan janji Allah digenapi daya.
Amin. Mungkin kau sedang menantikan penggenapan janji Tuhan. Kerajaan Allah datang dalam kehidupan kita. Terjadi di dalamku yang ku tahu, Dia kerjakan seturut firman-Nya ya Tuhan, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan seturut kasih-Nya yang ku tahu, yang ku tahu ya Tuhan, Dia kerjakan. Lakukan bagi kami Tuhan, kami mau menurut firman-Mu, kami mau tunduk sepenuhnya kepada perintah Tuhan. Haleluya. Yang ku yakin Dia kerjakan Tuhan. Amin. Seturut kasih-Nya. Mari jemaat saja katakan, yang ku tahu, yang ku tahu. Dengan segenap hatimu, amin. Ubah setiap kami Tuhan, ubah pola pikir kami Tuhan, ubah karakter kami menjadi karakter kerajaan Allah. Ya Tuhan, kami adalah warga kerajaan sorga yang sedang ada di bumi ini. Yang ku tahu, Dia kerjakan seturut Tuhan, bagi kemuliaan-Nya yang ku yakin Dia sediakan. Ya Tuhan, seturut kasih-Nya. Izinkan saya berdoa buat saudara hari ini. Tuhan, biarlah firman Tuhan terus mengingatkan, memberitahu, menegur kami. Membawa kami, mengarahkan kami Tuhan. Bahwa kami ada di Bondowoso. Bukan karena kebetulan. Melainkan Engkau sedang mengutus kami dari sorga ada di tengah-tengah kota ini. Untuk menjadi berkat. Untuk mewarnai kota ini dengan kerajaan Allah. Untuk membawa karakter ilahi. Sehingga Tuhan orang mengenal kami. Bukan sebagai pengikut dunia. Melainkan punya ciri khas, yaitu warga kerajaan sorga. Kami yakin Tuhan, Engkau sudah menjamin kehidupan kami. Sama seperti ketika seorang warga negara Amerika ada sesuatu masalah di negara lain. Maka negara itu akan menjamin melalui kedutaan besar. Untuk diselamatkan. Untuk dipulihkan kehidupannya. Demikian juga dengan kami. Akan ada penyediaan. Akan ada pemulihan. Akan ada jaminan dari kerajaan Allah. Bahwa kami Tuhan adalah orang-orang milik kepunyaan-Mu. Kami dijamin oleh sorga hari ini. Terima kasih Bapak, berkati hamba firman-Mu, pakai lebih lagi. Dan berikan terus pengertian kepada setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini. Untuk kami menyediakan hati kami, hidup kami menjadi memiliki karakter-karakter ilahi yang sesuai dengan warga kerajaan sorga. Punya ciri khusus, punya ciri yang benar-benar Tuhan menunjukkan bahwa kami serupa dan segambar dengan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, urapi setiap anak-anak-Mu Bapa. Jamin kehidupan mereka, supply daripada kerajaan Allah turun atas bisnis, usaha dan pekerjaan. Bahkan hikmat kepandaian atas anak-anak kami yang sedang studi Tuhan. Terima kasih Bapa, kami bersyukur punya Allah yang luar biasa. Raja yang memerintah atas seluruh bumi, yang menjadi bagian dalam kehidupan kami. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Yang percaya dan diberkati katakan bersama-sama, amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Oke, shalom. Ya, saudara dan kita semua sudah diberkati. Ya, salam dalam kasih Tuhan Yesus Kristus.
kami mengucapkan terima kasih atas pelayanan dari Ibu Gembala yang telah melayani ibadah hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati pelayanan dan juga keluarga Ibu. Saatnya kita akan menabur saudara untuk pekerjaan Tuhan, ada persembahan umum dan juga diakonia. Untuk itu kami akan membacakan ayat firman Tuhan dalam Amsal 19 ayat 17. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang yang lemah, memiutangi Tuhan yang akan membalas perbuatannya itu. Mari kita satukan hati kita, kita berdoa. Bapa, terima kasih atas kebenaran firman-Mu. Biarlah kebenaran itu Tuhan yang terus mengawal kami untuk berjalan sesuai dengan perkenanan-Mu, sehingga kami berjalan sesuai dengan kehendak-Mu, sehingga kehidupan kami senantiasa menjadi semakin serupa dengan gambaran Kristus. Terima kasih Bapa, kami berdoa untuk Ibu Gembala bersama keluarga yang sudah membagikan isi hati-Mu. Kami percaya Tuhan, Engkau memberkati mereka senantiasa. Biarlah kiranya penyertaan-Mu yang sempurna dalam kehidupan mereka. Mereka terus menjadi keluarga yang berdampak bagi orang-orang di sekelilingnya. Engkau berkati anak-anaknya, Engkau berkati segala keluarga besarnya Tuhan. Biarlah mereka menjadi orang-orang yang luar biasa di dalam Engkau, dipakai terus untuk kemuliaan nama-Mu. Pada saat ini kami akan menabur Tuhan untuk persembahan umum dan juga diakonia. Kami percaya Tuhan, setiap taburan yang kami akan berikan akan menjadi alat di tangan-Mu Tuhan untuk perluasan kerajaan-Mu, khususnya GBI Rock Bondowoso. Biarlah akan dipergunakan sehingga banyak orang diselamatkan, nama-Mu dipermuliakan Tuhan. Biarlah ini boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang membutuhkan. Dan kiranya kami percaya Tuhan, ketika kami memberikan dengan sukacita, Engkau sedang melihat setiap hati kami. Dan kami percaya Engkau yang berjanji, ketika kami menabur, kami akan menuai. Begitu firman-Mu Tuhan, Engkau berkati setiap kami semua yang akan menabur dengan sukacita hanya di dalam satu nama, nama Tuhan Yesus Kristus. Kami akan menabur, haleluya, amin. Selamat menabur, Tuhan Yesus berkati. Puji nama Tuhan. Mari kita bersyukur lebih lagi di hadapan Allah kita. Haleluya. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Tunaikan syukurku, ku takkan berhenti memuji, menikmati
Iya. Saya bersyukur saudara bahwa teman-teman di tempat ini melayani karena tahu siapa yang kita layani, Raja segala raja. Sebagai warga kerajaan Allah sangat bangga saudara kita bisa melayani pekerjaan Tuhan di tempat ini. Tepuk tangan untuk semuanya ya, pelayan-pelayan Tuhan dari pemusik pemuji, tim multimedia di sana, itu berkerumun di sana. Saudara ada yang datang jam 3 ya, Ellen bawa anak 2 saudara, jam 3 di sini. Hebat sekali ya. Thank you, Syeshe. Ya, itu kebanggaan kami melayani saudara ya, warga kerajaan Allah. Oke, saudara ada tambahan pengumuman, besok ada ibadah Bamak. Ya, jam 6 ya Pak Victor ya. Pak Victor ini orang Bamak loh saudara ya. Ini calon kepala dinas. Dari Dinas Pendidikan, di GKT jam 6. Ya saudara bisa datang tanpa harus dikoordinasi ya, langsung aja datang di sana saudara. Nah kemudian saudara ada kabar baik, minggu depan kita akan dilayani oleh, ya ini kebetulan dia dosen ya daripada STT Kingdom. Kalau yang sebelah sini pasti saudara kenal ya, sini siapa ini? Anaknya Ko Aming yang melayani di pagi hari. Kemudian saudara yang sore hari kita dilayani oleh Bapak Roy Peter namanya. Beliau dosen S3 dan sayang saya tidak bisa ada di tempat ini karena anak saya wisuda mulai hari Jumat, kemudian juga hari Sabtu dan juga saya hari Minggunya pelayanan 3 kali ya di GBI Rock Yogyakarta ya. Begitu saya didengar saya ke Jogja langsung, wah Pak Pendeta harus melayani, ya sudah saudara ya. Jadi saya mau izin untuk minggu depan tidak hadir ya. Saya percaya saudara kita semuanya pasti diberkati. Minggu depan coba ingatkan kanan kiri ya, ngomong aja, minggu depan jangan lupa datang ya. Haleluya, semangat. Amin, amin, amin. Mari kita panggilkan anak-anak nada F. Haleluya. Aku pahlawan kecil, Yesus panglima. Anak-anak kita luar biasa saudara ya. Wow. Siapakah lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil. Mohon dengan segala hormat orang tua mendampingi mereka yang masih duduk di bangku. Ayo Grace, Reta, ayo Gerald, come on, come here. Oke, Gian, haleluya. Kita akan berdoa bersama-sama buat anak-anak kita ya. Saudara dari tempat ini sudah banyak mengutus orang ya keluar saudara. Saudara saya tadi teringat bagaimana kota Bondowoso ini sebenarnya orang-orangnya luar biasa ya. Orang-orangnya banyak yang sukses saudara ya karena memang cinta Tuhan. Pak Niko tuh dari sini saudara ternyata ya. Pak Insinyur Niko luar biasa. Ayo mari kita bangkit beri bersama-sama, kita akan berkati saudara anak-anak kita, mari arahkan tangan kita juga para orang tua. Bapak kami bersyukur bersama dengan hamba-Mu, seluruh jemaat, para pekerja dan juga bersama dengan orang tua masing-masing, memberkati anak-anak kami Bapak. Biar mereka terus bertumbuh Tuhan, baik di dalam kerohanian, di dalam jasmani juga yang sempurna di dalam Tuhan. Kami yakin Tuhan akan terus memperlengkapi, membekali mereka dengan kuat kuasa firman Tuhan yang akan berjalan di depan mereka sebagai penerobos, dan ada kemuliaan Tuhan yang akan menyertai di barisan belakang mereka. Ada malaikat Tuhan yang juga mengawal, mengelilingi, berkemah di sekalian orang-orang takut akan Tuhan. Masa depan mereka luar biasa, terbaik, terindah Tuhan berikan. Berkat generasi, itu berkat Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah Israel menjadi bagian kehidupan anak-anak kami dalam nama Tuhan Yesus yang percaya kata bersama-sama. Amin. Mari kita akan akhiri ibadah ini. Angkat kedua belah tanganmu saudara, arahkan hati kita kepada Tuhan. Ya saya tunggu juga masih ada yang di jalan. Oke, mari angkat kedua belah tanganmu. Bapa, biarlah kami mulai hari ini mengerti bahwa kami adalah utusan-utusan Tuhan di tempat ini. Kami sudah tercatat sebagai warga kerajaan Allah. Dan selanjutnya tugas kami yaitu memberitakan apa yang menjadi hati sorga,
hatimu kepada orang-orang di sekeliling kami. Kami percaya suplai ilahi mengalir atas setiap usaha anak-anakmu. Diberkati apa yang kau kerjakan kemanapun kakimu melangkah akan menjadi milik pusakamu. Dan engkau akan disebut sebagai orang-orang yang berbahagia. Baik dalam rumah tangga, dalam bisnis, dalam usaha, dalam pendidikanmu. Dan terima berkat di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya katakan bersama-sama. Amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus berkati.